Ya, pemerintah telah membantah berniat melakukan normalisasi diplomasi dengan Israel. Dan apakah ini akan terus berlaku atau ada potensi hubungan Indonesia-Israel yang akan mencair? Lalu apa untung dan ruginya jika Indonesia tetap menutup ataupun membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung secara daring anggota Komisi 1 DPR RI Pak Bobi Rizaldi serta pakar Timur Tengah dari LIPI Pak Hamdan Bashar. Selamat pagi Pak Hamdan, Pak Bobi. Selamat pagi, Mas Timothy, Pak Selamat pagi. Hamdan. Semoga dalam kondisi sehat Pak Hamdan juga Pak Bobi. Alhamdulillah. Saya ke Pak Bobi dulu. Pak Bobi, sebenarnya sikap Kemlu dalam hal ini cukup jelas sebenarnya Pak. Memang tidak ada niatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau memang ada niatan, tentu saja Kementerian Luar Negeri lah yang akan pertama menjalankan roda-roda menuju ke normalisasi tersebut. Tapi Kemlu sudah jelas tidak ada niatan. Nah, dari DPR sendiri mendengar bahwa posisi Kemlu sudah jelas, tadi juga dari Ketua Komisi Anda juga sudah jelas sikapnya, tapi tetap ada begitu Pak. Tidak ada api, nggak mungkin ada asap ya begitu Pak. Dan dari media di Yerusalem yang mengatakan bahwa ada sumber diplomatik yang mengatakan kita akan menormalisasi hubungan. Nah, DPR ini melihatnya apa yang bisa dilakukan Pak untuk benar-benar mengklarifikasi ada atau tidak nih hubungan Indonesia dengan Israel? Ya, terima kasih Mas Timothy. Kalau saya langsung saja kita perlu straightforward, kita dukung penuh apa yang disampaikan oleh pemerintah lewat Kemenlu bahwa selama requirement pengakuan atas Palestina itu tidak dilakukan atau two-state nation atau semua yang tertuang dalam Arab Peace Initiative dan juga merupakan perjuangan Dewan Keamanan PBB di mana Indonesia masih di sana sampai akhir tahun ini. Jadi selama itu tidak dilakukan, tidak akan mungkin tidak ada wacana apapun formatnya hubungan diplomatik dengan Israel itu terjalin. Bagaimana kita mau mengakui hubungan diplomatik yang negaranya saja kita tidak akui? Memang banyak yang ingin menyamakan kita dengan Saudi, dengan Bahrain, dengan UAE, dengan juga Sudan. Tetapi ini kan berbeda. Mereka ada kepentingan keamanan regional. Ya, kawasannya. Kawasan jauh sekali dengan kita. Ya. Jadi sekali lagi, ya selain kalau misalkan kita lihat urutan-urutan dari konstitusi, dari mulai Pak Presiden Soekarno tahun 1955, perjuangan kita masuk di OKI dengan Arab Peace Initiative sampai terakhir komitmen kita di bulan Juni, Oktober di Dewan Keamanan PBB yang masih menyatakan bahwa Palestina itu adalah hutang terbesar kita. Jadi selama itu tidak dilakukan, saya rasa tidak ada wacana ataupun format bentuk hubungan diplomatik dengan Israel. Dan ini kalau kan yang disampaikan, dan ini kan selalu menjadi sikap RI pada saat berada di ajang internasional, terutama kalau sedang ada pertemuan di PBB. Jadi tidak ada perubahan sikap atas dukungan RI kepada Palestina, apalagi juga ditambah dengan membuka hubungan dengan Israel. Tidak ada perubahan atas hal tersebut ya? Tidak ada. Pengakuan diplomatik itu Indonesia satu di antara 32 negara dari total 190-an anggota PBB itu tetap posisinya sama, tidak ada yang berubah, tidak ada wacana dan tidak ada diskusi mengenai format-format hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi saya rasa itu hanya provokasi dari media luar negeri saja. Nah, Anda percaya ini hanya provokasi atau Anda percaya memang benar media tersebut memiliki sumber diplomatik yang pernah mengucapkan atau memberikan sinyal akan adanya normalisasi hubungan? Ya kalau di situ kan disebutkan provokasinya menurut pejabat sumber dari pejabat diplomatik yang dia tidak bisa sebutkan. Senior minister katanya. Iya katanya menurut kita ya mungkin itu teka-teki silang aja lah, provokatif lah itu. Oke, jadi menurut Anda yang pasti tidak ada langkah serius ke sana gitu ya? Kalaupun sempat disebutkan. Tidak ada sama sekali menurut kami pembicaraan mengenai hubungan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga sudah pastikan dari Kemenlu tidak ada satupun agenda pembicaraan dari pejabat formal pemerintah terhadap hal tersebut. Baik, saya ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, apa jadinya kalau memang isu tersebut benar, ada langkah normalisasi dan apa
jadinya kalau memang ya bukan apa jadinya lah, tapi kenapa Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga berkepentingan untuk langsung membantahnya begitu bahwa tidak ada normalisasi hubungan dengan Israel. Baik, terima kasih Mas Din, Pak Bobi. Ya, begini, saya kira begini. Jadi sebuah kebijakan luar negeri atau foreign policy itu pasti melihat atau tergantung desain dari national interest sebuah negara, Oke. termasuk Indonesia. Indonesia punya national interest terhadap suatu negara ketika melakukan hubungan atau tidak. Nah, terhadap Israel, saya kira udah jelas karena kita kepentingannya adalah seperti dikatakan Pak Hobi juga para yang lain adalah mendukung Palestina. Nah ini jadi nasionalisme itu seperti itu. Jadi saya kira kalau ada tadi bahasa yang provokasi ya, jangan-jangan ketika kemudian dipaksakan ke sana, justru di dalam negeri politik domestik kita menjadi berantakan. Karena menyinggung nasional interest kita bahwa itu adalah bukan termasuk kepentingan nasional kita melakukan hubungan diplomatik secara prioritas saat ini. Saya katakan saat ini loh. Karena kan tentu nasional interest bisa berubah tergantung kondisi juga front post ya. Jadi intinya adalah nasional interest seperti apa. Politik domestik kita harus diutamakan dibanding kemudian hanya karena ingin menjalin atau karena ditekan mungkin karena ditekan oleh negara besar kita kemudian ikut-ikutan. Mungkin begitu Mas Tim, secara singkat. Jadi artinya pemerintah memang hati-hati karena melihat kepentingan nasional kita seperti apa. Saya kira tadi sudah jelas bahwa kita masih punya preambul yang anti penjajahan. Sama Palestina masih dijajah oleh Israel, maka di situ juga kita punya kepentingan nasional mempertahankan itu. Dan tadi sudah dilakukan oleh Pak Hobi dan sebagainya. Ini intinya sana. Jadi kita kalau melanggar itu, maka kemudian berarti ada perubahan national interest dan itu akan membahayakan kita. Pak Hamdan, ada sepertinya harus memang masyarakat menganggap ada perbedaan antara memiliki hubungan diplomatik dengan memiliki hubungan. Ya salah satunya adalah hubungan dagang. Nah tampaknya memang ini dua hal yang berbeda. Kita tahu bahwa nilai ekspor kita ke Israel saja mencapai 1,6 triliun. Kalau kita punya nilai ekspor, berarti kita punya hubungan ekspor impor, berarti kita punya hubungan dong. Kalau begitu Pak Hamdan, yaitu hubungan ekonomi. Oke, makasih Mas Tim. Saya beri contoh saja. Contoh ya. Mohon maaf, saat ini Indonesia punya hubungan diplomatik tidak dengan Taiwan. Oke. Punya nggak? Tidak punya kedutaan dan lain-lain tidak ada. Gimana? Hanya kamar dagang kan kalau di sana. Berjalan. Dalam hal itu karena nasional interest terhadap masalah itu adalah One China Policy. Kebijakan untuk membela satu Cina itu yaitu Cina daratan. Oleh karena itu kemudian Taiwan tidak ada hubungan diplomatik, tapi hubungan dagang jalan terus. Nah mungkin dalam hal seperti ini juga itu yang digunakan oleh para mungkin yang tadi berdagang dan sebagainya seperti itu. Walaupun tidak ada hubungan diplomatik, tapi kemudian ada komitmen dagang dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kan memang sudah berjalan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi Mas Tim, jadi ada memang apakah itu memang harus hubungan diplomatik? Tentu ada konsepsi yang lebih besar. Kan hubungan diplomatik itu kan sudah menyangkut politik, domestik, politik luar negeri dan sebagainya. Dan ini seperti yang dikatakan di awal, nasional interest kita seperti apa untuk masalah yang seperti ini. Itu, Tim. Kalau dari Pak Bobi bagaimana tuh Pak? Bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik memang, tapi hubungan bisnis ternyata tetap berjalan. Kita juga mendengar ada seperti pembelian senjata dan lain-lain. Ini masih berjalan juga. Ziarah juga kita ketahui juga tetap berjalan, walaupun memang tidak bisa dari Indonesia meminta izin masuk ke Israelnya begitu Pak Bobi. Jadi begini, kalau sepanjang pengetahuan saya, hubungan Indonesia dengan Israel itu tidak ada yang di bawah tangan seperti contohnya yang baru-baru ini di Maroko. Maroko itu ternyata dari tahun 2002 kan punya kantor perwakilan. Dan juga Israelnya juga punya perwakilan. Ini adalah salah satu bentuk diplomatik yang diam-diam. Dan saya meyakini bahwa pemerintah Indonesia tidak ada begitu. Saya yakini itu. Jadi hubungan diplomatik ini sudah dipastikan tidak ada. Kalau tadi yang dikatakan hubungan dagang, ya misalkan saya dari Komisi 1, memang radar mereka itu terhebat. Teknologi drone mereka itu hebat. Tapi itu bukan hubungan G2G. Tidak ada pembiayaan luar negeri untuk pembelian alutsista. Itu misalkan beli langsung ke sana dengan pemerintah Israel. Tidak. Mungkin
perusahaan Israel membuka cabangnya di Australia, membuka cabangnya di Singapura, membuka cabangnya di mana, di situ kita membeli. Oh, Tapi oke. Tidak ada yang langsung ya, yakini apalagi untuk dana keuangan negara yang ke Israel sama sekali tidak ada, bisa dikatakan begitu, walaupun untuk pembelian alutsista gitu ya. Saya meyakini itu harusnya tidak ada. Kalau ada mungkin itu menjadi pertanyaan. Seperti tadi mungkin disampaikan di dalam footnote yang pertama bahwa ada perjanjian Indonesia beli alutsista di sana atau apakah misalkan yang lain. Itu saya juga jadi ingin tahu juga yang mana. Karena setahu saya nggak pernah ada itu. Minimal selama kami di Komisi 1 kami tidak yakin itu ada. Oke, tapi kalaupun membeli ke perusahaan lain, katakanlah di Australia bahwa itu ternyata mempunyai akar atau teknologi Israel, tidak secara langsung lah begitu. B2B. Iya, dan itu bukan berarti kita mengakui keberadaan negara Israel dalam konteks kita dalam Arab Peace Initiative. Tidak itu. Tapi kalau misalkan yang disampaikan tadi itu ada, itu saya juga jadi tanda tanya juga. Kesempatan Pak Bobi untuk tanya ini. Baik Pak Bobi, Pak Hamdan, kita tahan sebentar, kami akan jeda sebentar. Nanti kita juga ingin tahu sebenarnya kalau begitu apa perbedaannya dengan negara-negara, kita tahu ada 4 negara Arab lain yang sekarang sudah akan membina hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya kita nih yang lokasinya tidak di sekitar kawasan tersebut. Apakah memang ada interest yang berbeda antara mereka yang berada di kawasan tersebut dan apa peran Amerika Serikat juga di sini? Kenapa mendorong sekali untuk negara-negara Arab juga membuka hubungan dengan Israel? Kami akan bahas sesaat lagi.